Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Citra di YouTube channel Rumah Belajar Cikgu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Simak videonya terus ya. Sebelum masuk pada video pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya untuk mendukung video-video pembelajaran selanjutnya. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada video ini, pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kita bagi atau terdiri dari 3. Yang pertama, karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Pada pertemuan ini yang kita bahas di awal adalah karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Pada kebun binatang, perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitar. Terdapat banyak jenis makhluk hidup yang dapat dilihat di lingkungan sekitar kita, baik hewan maupun tumbuhan. Belum lagi, pada saat kalian memberikan sentuhan terhadap hewan kecil, batu, tanah, bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya bergerak. Tanah dan batu termasuk ke dalam benda mati. Namun di permukaan batu atau di dalam tanah mungkin saja terdapat makhluk hidup yang kasat mata. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Berikut beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup. Yuk kita bahas satu-satu. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah diamati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu saat disentuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari, tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja.
4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kalian tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan ditarik, kemudian kalian berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa sederhana, karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut autotrof. Sedangkan organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari satu sel disebut dengan uniseluler. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.